Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan yang pertama dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang hak kita sebagai masyarakat. Sebelumnya, anak-anak tahu tidak hak itu apa? Nah, anak-anak, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Anak-anak, hak kita sebagai seorang anggota dari masyarakat adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, menikmati hidup yang layak. Yang ketiga adalah menikmati hidup yang tenang dan damai. Anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Yang mana arti dari kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan dipertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah kewajiban untuk menjaga kedamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Keempat adalah mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah menghormati dan menjaga nama baik dari tetangga. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang usaha yang dikelola oleh diri sendiri dan kelompok. Nah, yang pertama kita akan belajar usaha yang dikelola oleh diri sendiri atau perseorangan. Nah, usaha yang dilakukan oleh perseorangan ini ada berbagai macam. Yang pertama ada usaha pertanian. Nah, biasanya usaha pertanian yang dikelola oleh sendiri atau perorangan ini bersifat terbatas. Nah, biasanya digunakan untuk mengolah sawah ataupun pertegalan. Nah, yang kedua adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan yang dikelola oleh perseorangan ini juga bersifat kecil atau terbatas. Misalkan warung, toko, atau kios yang ada di pasar. Yang ketiga adalah usaha di bidang jasa. Contoh usaha bidang jasa yang dikelola oleh sendiri yaitu misalkan bengkel, tukang potong, ataupun yang lainnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama yaitu ada firma. Nah, usaha firma ini biasanya dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang sekutu. Nah, 2 orang sekutu ini mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu mempunyai tanggung jawab dan risiko untuk menanggung setiap kerugian dan keuntungan dalam usahanya. Nah, usaha firma ini contohnya biasanya bergerak di bidang hukum. Usaha kelompok yang kedua yaitu persekutuan komunitas atau biasa disingkat sebagai CV. Nah, persekutuan komunitas ini adalah perluasan dari firma. Biasanya persekutuan komunitas ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, 2 orang ini bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif yaitu dia bertindak sebagai penyetor modal dan pengelola usaha. Sedangkan sekutu pasif dia hanya bertindak sebagai penyetor modal. Anak-anak, usaha kelompok yang ketiga yaitu persekutuan terbatas atau yang biasa kita singkat dengan PT. Nah, anak-anak, PT ini juga terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, biasanya PT ini terdiri dari para penyetor modal yang disebut dengan saham. Nah, saham-saham inilah yang nantinya akan terkumpul dan dikelola di pasar modal. Usaha yang dikelola oleh kelompok selanjutnya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Artinya, usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara atau bangsa Indonesia. BUMN ini berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Nah, contoh perusahaan yang dikelola oleh negara misalkan PDAM atau AIR. Dan ada lagi perusahaan di maskapai penerbangan. Nah, di Indonesia ini selain ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, juga terdapat BUMD atau Badan Usaha
usaha milik daerah yang dikelola oleh daerah masing-masing. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang koperasi. Nah, koperasi ini adalah badan usaha milik bersama yang didasarkan dengan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 ayat 1. Ciri pertama yaitu koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini menyediakan bahan-bahan yang akan dikonsumsi oleh para anggotanya setiap hari. Misalkan gula, minyak, teh, dan yang lainnya. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini melayani simpanan dari para anggotanya dan kemudian dipinjamkan kepada anggota yang lainnya. Yang ketiga ada koperasi produksi. Nah, biasanya koperasi produksi ini menyediakan bahan-bahan baku produksi. Nah, koperasi produksi ini melayani untuk para pengusaha, misalkan usaha padi. Yang keempat yaitu adalah koperasi jasa. Nah, yang kelima ada koperasi serba usaha. Contoh dari koperasi serba usaha ini adalah koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.